Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Teknik Informatika golongan B akan mempresentasikan karya kami yaitu yang berjudul Revolusi Industri 4.0, Arsitektur dan Infrastruktur Internet of Things. Yang pertama ada Revolusi Industri 4.0, yang mana Industri 4.0 itu sendiri dapat dikatakan sebagai era disruptif teknologi karena otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang yang akan membuat pergerakan dunia industri serta persaingan kerja menjadi tidak linear. Dan menurut Chandra Winata pada tahun 2016, salah satu karakteristik unik dari Industri 4.0 itu sendiri adalah pengaplikasian kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dari revolusi industri 4.0 itu sendiri tentu saja menyebabkan beberapa hal terjadi di sekitar kita. Berikut kami rangkum dari beberapa sumber 4 dampak revolusi industri 4.0. Yang pertama ada cyber physical system, yaitu sistem otomatis yang akan memungkinkan koneksi antara operasi realita fisik dengan infrastruktur komputasi dan komunikasi. Kemunculan CPS ini sendiri bersamaan dengan munculnya Internet of Things and Services yang merupakan penanda kemunculan revolusi industri keempat. Yang kedua ada telekomunikasi 4.0. Telekomunikasi 4.0 ini sendiri merupakan kombinasi dari industri CT dengan industri IT. Telekomunikasi 4.0 ini juga akan berdampak pada industri karena memungkinkan enabler kunci seperti network slice technology yang meningkatkan fleksibilitas jaringan dan memenuhi berbagai persyaratan yang dikehendaki oleh industri vertikal. Yang ketiga ada disrupsi industri 4.0. Revolusi industri keempat ini melibatkan perubahan yang drastis dan disruptif yang merangkul manufaktur digital, komunikasi jaringan, teknologi komputer dan otomasi, serta area-area relevan lainnya. Akibatnya, revolusi ini mengubah bagaimana barang dan jasa dijual dan ditawarkan, mempengaruhi bisnis tradisional, dan memunculkan kesempatan dan model bisnis baru. Yang terakhir, ada konvergensi media. Konvergensi media sendiri adalah integrasi media lewat digitalisasi yang dilakukan oleh industri media. Konvergensi media dilakukan untuk menghasilkan serta menerbitkan berbagai konten media melalui alat dan infrastruktur teknologi untuk dimanfaatkan oleh audiens yang beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur IoT. Secara umum, konsep IoT diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk menghubungkan objek-objek cerdas dan memungkinkannya untuk berinteraksi dengan objek lain, lingkungan, maupun dengan peralatan komputasi cerdas lainnya melalui jaringan internet. Arsitektur IoT sendiri memiliki 4 tahap, yaitu tahap pertama, sensor atau akuator. Suatu hal dalam konteks Internet of Things harus dilengkapi dengan sensor dan akuator, sehingga memberikan kemampuan untuk memancarkan dan menerima dan memproses sinyal. Tahap kedua yaitu sistem akuisisi data. Data dari sensor dimulai dalam bentuk analog yang perlu dikumpulkan dan diubah menjadi aliran digital untuk diproses lebih lanjut. Sistem akuisisi data melakukan fungsi agregasi dan konversi data ini. Tahap ketiga yaitu analisis tepi atau edge analytic. Setelah data diubah menjadi digital dan dikumpulkan, mungkin diperlukan pemrosesan lebih lanjut sebelum memasuki pusat data. Disinilah edge analytic masuk. Tahap yang terakhir yaitu cloud analytic. Data yang membutuhkan pemrosesan lebih mendalam diteruskan ke pusat data fisik atau sistem berbasis cloud. Arsitektur IoT sendiri dibagi menjadi beberapa lapisan yang terdiri dari protokol yang berbeda di setiap lapisan. Salah satu lapisannya yaitu sensor connectivity dan network layer. Terdiri dari sensor atau reader yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dari lingkungan, jaringan untuk mengumpulkan dan mentransfer data sensor atau reader, dan akuator untuk mencapai target sesuai data sensor. Jaringan sensor dapat berupa Wi-Fi, Ethernet,
XB, Bluetooth, atau jaringan kabel. Lapisan berikutnya yaitu gateway dan network layer. Layer atau lapisan ini menyimpan sebagian besar data dari sensor, reader, tag, dan lain-lain, dan mentransfer data ini ke manajemen service layer yang merupakan lapisan berikutnya. Ia juga bertanggung jawab untuk berbagai protokol jaringan untuk berbagai perangkat IoT. Gateway dapat berupa microcontroller, embed, OS, modul komunikasi radio atau signal processor, dan modular. Manajemen service layer. Lapisan ini mengamankan analisis perangkat IoT, analisis informasi, dan manajemen perangkat. Terdiri dari layanan dukungan operasional dan layanan aplikasi IoT atau M2M untuk mengkontrol dan mengenkripsi data, mengelola aturan dan proses bisnis, dan lain-lain. Dengan kata sederhana, lapisan ini memungkinkan ekstraksi informasi yang diperlukan dari data sensor yang dikumpulkan. Berikutnya, application layer. Lapisan ini menggunakan data yang dikumpulkan untuk melayani tujuan yang diperlukan, mencakup otomatisasi rumah, perawatan kesehatan, pengawasan, retail, tracking, dan otomasi industri. Lapisan IoT yang lebih lengkap ada 7, yaitu lapisan yang pertama adalah lapisan HAL atau lapisan IoT yang terdiri dari perangkat, sensor, dan pengkontrol. Lapisan kedua yaitu lapisan konektivitas atau Edge Computing Layer. Lapisan ketiga yaitu lapisan infrastruktur global. Dan lapisan keempat, lapisan penyerapan data. Lapisan kelima yaitu lapisan analisis data. Lapisan keenam yaitu lapisan aplikasi. Dan terakhir, lapisan ketujuh, lapisan proses dan orang. Sekian dari saya, terima kasih. Infrastruktur IoT. Perangkat teknologi dan persyaratan terkait platform lainnya untuk mengoperasikan dan memelihara perangkat IoT dapat disebut infrastruktur IoT. Banyak bagian yang harus bekerja secara harmonis untuk memiliki jaringan IoT yang kuat. Berikut komponen dari infrastruktur IoT. Yang pertama, physical device and controller. Yang kedua, network. Yang ketiga, data storage. Yang keempat, cloud computing and edge computing. Yang kelima, big data analysis. Yang keenam, application. Yang terakhir, security. Yang pertama, physical device and controller. Merupakan perangkat aktual yang membentuk bagian harus sesuai dengan norma IoT. Misalnya, pembangkang roti yang sesuai dengan IoT akan memiliki sensor untuk mengukur berbagai parameter, prosesor untuk menghitung, modul jaringan untuk berkomunikasi, dan mekanisme untuk mengeksekusi instruksi. Perangkat ini mengumpulkan data operasional dari mesin atau perangkat. Itu juga harus menyampaikan informasi yang dikumpulkan ke server. Itu perlu memiliki sistem kontrol untuk menjalankan tindakan sesuai dengan instruksi dari server. Beberapa perangkat akan mampu menghitung informasi sendiri. Yang kedua, jaringan. Kemajuan terbaru dalam teknologi jaringan mendukung semua persyaratan untuk jaringan yang sesuai dengan IoT. Jaringan akan menangani volume data yang besar, artinya ia memiliki bandwidth yang sangat tinggi di kisaran gigabyte per detik. Ini juga memiliki kecepatan super cepat dengan latensi rendah. Latensi yang dialami akan rendah 1 digit milidetik. Teknologi seluler 5G dan Wi-Fi 6E adalah dua teknologi jaringan yang dianggap banyak orang sebagai pembawa obor untuk infrastruktur IoT. Yang ketiga, data storage. Volume besar data yang dikumpulkan dari miliaran perangkat harus disimpan di suatu tempat. Teknologi penyimpanan semakin murah setiap hari. Namun kapasitasnya saja tidak akan cukup untuk menampung ledakan data dari infrastruktur IoT. Itu juga harus cepat. Perangkat penyimpanan flash umumnya dianggap cepat, tetapi itu tidak akan cukup untuk volume data besar yang dihasilkan oleh IoT. Yang keempat, cloud computing and edge computing. Alasan menghubungkan semua perangkat ke internet adalah untuk mengumpulkan data dari perangkat, memprosesnya, dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Pemrosesan dilakukan di pusat, data besar di lokasi pusat. Mereka umumnya disebut sebagai komputasi awan. Pemrosesan tidak dilakukan di mana atau data dikumpulkan. Sistem cloud dapat berupa cloud publik, cloud pribadi, atau hybrid. Konsep lain untuk memproses informasi IoT disebut komputasi TPI. Ini adalah implementasi teknologi yang relatif baru untuk informasi komputasi. Selanjutnya, big data analysis. Terabyte data dihasilkan setiap hari oleh pabrik dan fasilitas dilengkapi dengan perangkat IoT.
Volume data yang besar tidak dapat diproses oleh metodologi analitik normal di masa lalu. Data sebelumnya dapat masuk ke dalam database relasional dianalisis. Di era IoT, sebagian besar data yang dihasilkan adalah data yang tidak terstruktur. Secara sederhana, itu tidak akan cocok dengan cetakan basis data relasional tradisional. Untuk menangani data tersebut, algoritma pembelajaran mesin modern harus digunakan. Algoritma ini adalah tulang punggung perusahaan data besar seperti Google, Facebook, dan Amazon. Dengan munculnya IoT dan IIoT, pembelajaran mesin harus digunakan untuk mengekstrak data. Ukuran absolut data dan sifat yang tidak terstruktur akan membuat model statistik tradisional tidak mampu dianalisis secara mendalam. Berikutnya applications. Bagian berikutnya dari bagian infrastruktur adalah aplikasi. Perangkat menghasilkan data, jaringan mentransmisikannya. Penyimpanan cepat digunakan untuk penyimpanan. Komputasi awan digunakan untuk melakukan analitik big data pada volume data yang besar untuk mengekstrak informasi yang berguna. Langkah selanjutnya adalah memiliki aplikasi yang mendukung tindakan yang diimplementasikan. Misalnya, perangkat seperti cincin Amazon membutuhkan aplikasi ponsel cerdas sebagai pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras dan data yang direlay melalui jaringan. Selain itu, akan ada aplikasi sisi server yang dapat dibuat untuk mendeteksi intrusi atau anomali yang diamati melalui kamera. Lapisan aplikasi inilah yang membuat data yang dikembangkan oleh perangkat IoT berguna. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau lainnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.